Pemirsa, jelang pemilihan wali kota Surakarta, pasangan Gibran Teguh dan Bajo terus berupaya meraih dukungan. Sementara Partai Keadilan Sejahtera memutuskan untuk tidak menentukan dukungannya pada Pilkada Surakarta karena tidak memiliki cukup kursi di DPRD. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menemui para relawannya di kota Surakarta untuk menggalang konsolidasi. Gibran mengaku semakin mantap karena terus mendapat dukungan dari partai dan masyarakat. Ya masih sama, kegiatan kemanusiaan dengan Gerindra, PSI, Golkar, besok dengan PAN, terus hari ini dengan ARG. Untuk agenda politiknya sendiri gimana, Mas? Udah solid. Ya malam juga konsolidasi internal dengan partai. Nanti ya, Mas ya? Udah tinggal dasko. Siap. Gibran menyatakan akan fokus pada kesehatan dan masyarakat kota Surakarta. Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakosa menargetkan kemenangan 80% dalam pemilihan 9 Desember nanti. Tidak mau kalah dari Gibran Teguh, pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau disapa Bajo beberapa hari sebelumnya turun menemui relawannya untuk berkonsolidasi dengan masyarakat yang tergabung dalam Tikus Piti Hanoto Baris untuk mempertahankan suara menjelang pendaftaran. Suara yang dukungan itu yang sudah ada sekarang ini kita tingkatkan. Jadi mungkin kita datang kembali dan kita tetap menerapkan sekasur, sedapur, sesumur gitu. Nah, sehingga nanti dari jumlah dukungan yang sudah ada itu sekitar sekarang ini sudah ada 70-an ribu, kita terapkan sekasur, sedapur, sesumur, kita lipat gandakan sehingga nanti kita memang menargetkan suara 220.000. Pasangan yang maju melalui jalur independen ini menargetkan memperoleh 220.000 suara dalam pilkada mendatang. Sementara Partai Keadilan Sejahtera memutuskan untuk tidak menentukan dukungannya atau abstain pada pilkada Surakarta mendatang. PKS mundur lantaran tidak memiliki cukup kursi dan mayoritas partai telah mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Dari DPD Kota Solo ya, itu mereka mengatakan mereka berikhtiar ya untuk menghadirkan calon lain gitu ya. Tapi dari semua ikhtiar yang mereka lakukan itu mereka menyimpulkan mereka menginginkan abstain, tidak mengusung salah satu di antara dua yang akan bertarung nanti. PKS sendiri memiliki 5 kursi di DPRD Surakarta. Namun mereka masih belum mampu mengusung calon kepala daerah dari partai sendiri karena minimum harus memiliki 9 kursi di DPRD. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dipastikan bakal kembali meramaikan kontestasi pemilihan kepala daerah Kota Pasuruan, Jawa Timur. Gus Ipul yang pernah jadi wakil gubernur Jawa Timur mendapatkan rekomendasi dari PKB. Setelah gagal dalam pemilihan gubernur Jawa Timur pada 2018 lalu, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan kembali bertarung dalam pemilihan kepala daerah 2020. Kali ini mantan wakil gubernur Jawa Timur 2 periode ini akan bertempur dalam kontestasi pemilihan wali kota Pasuruan. Kepastian ini setelah Gus Ipul mendapat surat rekomendasi dari PKB yang diserahkan di Pondok Pesantren Al-Fatimiyah, Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul Ikidul, Kota Pasuruan. Gus Ipul pun akan berpasangan dengan politisi muda Partai Golkar Adi Wibowo sebagai bakal calon wakil wali kota. Saya terima amanah ini. Untuk pernyataannya akan saya sampaikan pada waktu kemudian. Tapi saya ingin berterima kasih kepada Pak Halim dan seluruh jajaran PKB yang telah memberikan kepercayaan. Mudah-mudahan amanah ini nanti bisa saya terjemahkan
dalam bentuk-bentuk yang konkret untuk kesejahteraan rakyat. Nah, inilah yang kemudian nanti akan dikawal oleh Ketua DPC, Ketua Dewan Syuro DPC Kota Pasuruan untuk menghadap kepada PCNU untuk membuat kontrak jam'iyah antara calon wali kota dan wakil wali kota dengan jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena sekali lagi siapapun yang maju lewat PKB maka komitmen utamanya adalah perjuangan untuk Nahdlatul Ulama. Duet Gus Ipul Adi Wibowo membentuk koalisi PKB yang mempunyai 8 kursi dan Golkar yang mempunyai 7 kursi. Koalisi 15 kursi ini akan menantang duet petahana Raharto Teno Prasetyo, Muhammad Marsyim Asy'ari yang diusung PDIP, Nasdem, Hanura, dan Gerindra dengan modal 9 kursi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Berbagai cara unik dilakukan peserta pilkada untuk menarik simpati masyarakat, seperti pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul yang mendeklarasikan diri dengan menyusuri sungai menggunakan perahu kecil. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo keliling sungai dengan menggunakan perahu kecil untuk mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul yang akan ikut serta dalam kontestasi pilkada 9 Desember mendatang. Abdul Halim Muslih yang saat ini masih menjabat sebagai wakil bupati Bantul akan maju sebagai calon bupati Kabupaten Bantul dengan didampingi oleh Joko Purnomo sebagai calon wakil bupati yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka memilih mendeklarasikan diri di lokasi ini karena syarat dengan nilai sejarah Kesultanan Mataram Islam. Ingin membentuk pemerintahan yang melayani rakyat secara adil dan tanpa sekat. Ini menjadi komitmen partai-partai koalisi ini bahwa Bantul ini adalah milik kita bersama. Pemerintahan, menyelenggarakan pemerintahan itu karena amanat rakyat. Maka kita ingin melayani seluruh rakyat tanpa sekat. Mendeklarasikan Mas Halim dan Mas Joko sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bantul. Saya melihat pasangan inilah yang terbaik untuk Kabupaten Bantul yang akan melayani tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Keduanya diusung oleh 7 partai yakni Partai Kebangkitan Bangsa dan PDIP serta didukung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, PSI, dan Partai Gelora. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pilkada di Kabupaten Bandung 2020 laksana perang bintang. Mulai dari artis hingga mantan pemain sepak bola kenamaan mencoba peruntungan dalam Pilkada 2020. Nama-nama tenar semakin santer mewarnai Pilkada Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari kalangan artis, aktor Syahrul Gunawan resmi mendampingi Dadang Supriyatna. Mereka mendapatkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Demokrat. Berbagai kemungkinan yang akan mendekati kemenangan itu yang kita lakukan. Saya sudah sampai hari ini sih sudah final dengan koalisi dengan PKB Nasdem untuk mengusung Dadang Supriyatna dan Syahrul Gunawan. Pasangan Dadang Supriyatna dan Syahrul Gunawan juga mendapat dukungan dari 7 partai non-parlemen, yaitu Partai Perindo, PKPI, Partai Hanura, PBB, Partai Berkarya, dan Partai Garuda. Selain Syahrul Gunawan, legenda Persib Bandung, Atep, maju dalam Pilkada Bandung 2020 bersama Yena Iskandar Maksum. Yena mendapatkan dukungan penuh dari PDIP karena merupakan kader PDIP sedangkan Atep diusung oleh Partai Amanat Nasional. Koalisi 2 partai telah mendapat persetujuan penuh dari masing-masing DPP. Tentunya ini merupakan bentuk dari konsolidasi partai di mana selalu PD Perjuangan mengutamakan gotong royong untuk memenangkan pilkada. Karena kemenangan pilkada ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab calon, tapi juga tanggung jawab partai.
Sementara itu DPC P3 resmi mendukung pasangan Nia Agustina Nasser dan Usman Sayogi dalam Pilkada Kabupaten Bandung. Sedangkan hingga kini Partai Keadilan Sejahtera masih belum menentukan calonnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Disebut masuk 10 besar calon presiden Indonesia, Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Risma hari ini mengaku tidak pernah bermimpi jadi presiden. Meski akan segera pensiun dari jabatan wali kota, Risma menyebut dirinya belum memiliki kapasitas untuk maju di pemilu presiden 2024. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menanggapi dingin isu yang menyebutkan namanya masuk dalam bursa calon presiden tahun 2024. Risma mengaku tidak pernah bermimpi menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Risma juga mengklaim belum memiliki kapasitas untuk maju di pemilu presiden 2024. Survei dan sebagainya tuh nggak mungkin sudah. Ya, saya nggak punya kapasitas keuangan untuk aku melakukan survei atau aku niat apa itu jelas jauh di jangkauan saya. Saya sadar siapa saya. Ya. Jadi kalau ada yang survei itu pasti bukan atas keinginan saya dan bukan kemauan saya karena saya nggak punya kapasitas untuk melakukan itu. Sebelumnya dalam pidato sebuah acara Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyebut Tri Risma hari ini masuk dalam survei 10 besar calon presiden Indonesia dengan elektabilitas tertinggi. Risma yang akan pensiun sebagai wali kota pada tahun 2021 ini dinilai berhasil memajukan kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.